banyak ya, Pastor? Lumayan. Cek. Ya. Plus atau minus ini? Ya, tahun Harus make ini sure profit. berlimpah-limpah Amin, amin. sesuai dengan visinya. Oke. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang kita sudah mungkin kira-kira kita harapkan merepresentasikan apa yang selama ini kita di belakang kepala kita gitu ya. Mungkin kita mulai dari yang general aja. Ini Pastor, kalian berdua ini gimana? Pernah berantem? Atau sering berantem? Atau wah harmonis sekali gitu? Kelihatannya kayak gimana? Kelihatannya dulu dong. Kita harus ukur dulu jaraknya di sini berapa jaraknya nih. Nah, dari sana kelihatan mungkin. Oke, dan karena biasa kan banyak yang penasaran mungkin ya, oh ini saya menikah kok sering berantem, tapi kok orang lain kelihatannya bilangnya, oh saya nggak pernah berantem, makanya kita cocok kita menikah. Apalagi kalau pastor tuh keluarganya gimana gitu, mungkin banyak yang penasaran. Jadi mungkin hari ini kita bagikan sedikit rahasia keluarga gitu. I thought ladies first. Enggak. Oke. Kita hari ini rada belak-belakan dikit ya, gitu. So, pastor juga manusia. So, manusia itu bisa berantem, bisa berasa sebel. Kalau misalnya nggak berantem secara mulut, pasti berantemnya itu udah di dalam hati, udah pasti ada rasa sebel atau rasa kayak gimana. So, saya ingin menghancurkan mitos bahwa pastor itu tidak pernah berantem. Haleluya. Ada yang bilang haleluya. Yes, we did. Kita punya beberapa, cuman mungkin pembahasannya aja saja yang berbeda gitu ya. Kita berbeda pendapat. Lebih sopan sedikit gitu loh. Termnya berbeda. Termnya agak Jadi berbeda. mengatasinya tuh biasanya gimana sih sehari-hari, kehidupan sehari-hari? Kalau ada konflik atau gimana? Mau dijawab dulu? Ya, saya pasti diomongin. Kalau saya sih pasti saya omongin gitu. Kalau misalnya ada yang ngeganjel. Gayanya beda-beda ya? Kalau mungkin dari sisi laki-laki mungkin sedikit berbeda. Bagaimana? Diomongin ya? Saya Pastor hosting. Lita diomongin, bukan BBM off ya? Kadang-kadang. Oh enggak. Lebih cepat ngomong langsung atau posting status dulu? Oh ya pasti ngomong dulu. Gitu ya. Oh ya? Soalnya kadang enggak, karena gini ya, kalau saya BBM-nya statusnya diganti pun dia belum tentu ngecek saya punya status masalahnya. Oh. Sampai besok bisa. Atau bulan depan baru dicek. Terus biasa kalau dikomunikasikan responnya sesuai atau tidak sesuai? Respon dari Pastor Yudinya? Belum tentu sesuai lah Belum pasti. tentu sesuai ya. Pasti. Kalau dari laki-lakinya bagaimana? Dari suaminya? Kalau Kalau saya kan kalau cewek mungkin ya lebih representatifnya semua wanita pasti biasanya kalau ada masalah diomongin ya. Enggak juga ya? Enggak dapat sambutan saya dari penonton. Ini saya salah ruangan ini. Kalau dari Pastor Yudi sebaiknya gimana gitu kalau secara keluarga? Kita yang udah kenal Grace ini, udah kenal, apakah kita selalu conscious pas berantem gitu? Apakah kalian juga sebagai manusia dan pastor gitu? Nah ini ini menarik sekali karena kalau saya claim myself, saya mengklaim diri saya sebagai preacher of grace atau memberitakan kasih karunia, berarti diharapkan kata-kata, pikiran, tindakan semuanya based on grace, ya kan, very graceful gitu loh. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang seringkali kita tidak graceful, kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata kita atau mengekspresikan kata-kata kita dengan kata-kata yang penuh dengan kasih karunia. Itu kebanyakan karena pada saat itu kemungkinan kan bisa banyak kejadiannya kenapa. Tapi first kita identify dulu lah ya. Problemnya kebanyakan itu kan communication breakdown nih. Gitu. Kebanyakan komunikasi. Semuanya kebanyakan kalau mengenai hubungan, itu hubungannya pertama itu komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi itu melibatkan yang namanya perasaan atau feeling. Betul? Nggak ada kalau dalam relationship tidak melibatkan perasaan. Ya kan? Nah, kita mungkin ada beberapa pemikiran yang salah mengenai perasaan dan pemikiran yang salah juga mengenai komunikasi.
Jadi kalau orang bilang, oh kalau diam-diam aja itu artinya baik-baik, belum tentu. Iya kan? Amin. Nah, Justru saya berasa terbalik kalau Pastor Lita langsung komunikasi, kalau yang ini kalau lagi kesel nggak pernah komunikasi itu. waduh, Kelihatannya harus Curcol. ini ada curcol nih harus kelihatannya. tebak-tebakan, mumpung pegang mic saudara-saudara. Ini Jadi bagaimana biasa menanganinya? kita harus menebak gitu, lihat dari mukanya gitu. Beku, kaku, level 1, level 2, level 3, kayak begitu. Ini apakah ada level ke apa? Stiffness. Iya, memang kita kan harus membaca kan ya. Namanya membaca perasaan, apalagi wanita itu penuh dengan misteri begitu loh istilahnya. It's always good, selalu dipenuhi dengan misteri. Tapi kita juga waktu nebak-nebaknya itu kan kita mengira-ngira. Jadi saya kadang-kadang memakai sedikit tips gitu ya. Jadi kalau perempuan bilang, kamu ayo oke? Ya oke. Jangan percaya. Itu ada Jangan pernah percaya. itu ada wisdomnya nggak dari Tuhan? Well, itu masih belum ada di firman Tuhan. Kalau I'll find out later. Kalau aku kasih hint sih biasanya, oke nggak? Oke, gitu. Jauh itu tone-nya biasanya bisa dibaca. Tone-nya ya. Jadi jangan percaya dengan kata-katanya gitu. Sama ini kali, kalau dari saya sih, lu kenapa? Nggak apa-apa. Nah, itu dia Nggak apa-apa. paling pas banget. Itu kayak universal language deh buat Universal semua ya. wanita. Nah ini buat yang lain-lain yang sedang belum mengalami hari-hari seperti ini. Ya, Pacaran juga udah pernah ngalamin loh pasti. udah ya. Oke. Jadi Pastor, ini ada wisdom dari banyak tempat nih ya, yang saya sering dengar tuh ya. Itu istri itu pasti benar. Kalau mau harmonis rumah tangganya ada peraturannya itu. Istri itu pasti benar, biarpun tidak akurat, tapi istri itu selalu benar gitu. Itu apakah itu di-apply dalam kehidupan pastor? Jadi kalau kita tahu gitu, Yang dia cewek-cewek tidak perlu mic lagi nggak? akurat gitu. Ya ada yang bilang happy wife is a happy husband. Itu gimana tuh Happy Pastor? family kali ya? Itu penting. Happy family juga happy ya. wife, happy Itu family. gimana tuh Pastor? Bener nggak? Itu apakah di-apply dalam kehidupan? Nah, sekarang gini ya. Happiness itu tergantung sama orang atau keadaan atau enggak. Nah, itu mesti kita define dulu. Kita definisikan dulu. Jadi untuk happy itu pasti kita kalau tergantung dari orang, pasti kita akan kecewa. Betul? Karena kita mengharapkan seseorang itu happy, belum tentu dia happy. Kita bilang kita mau menyenangkan seseorang aja, kita kalau nggak tahu dia senangnya apa, pasti dia juga nggak senang. Kita berusaha kan untuk menyenangkan. Makanya saya sangat tertarik karena ini hubungannya dekat dengan bagaimana kita punya hubungan itu dengan Tuhan. Itu berefeknya langsung. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kita banyak mitos-mitos yang kita nggak percaya bahwa Tuhan itu kadang baik, Tuhan itu kadang nggak baik gitu, Tuhan itu kadang graceful, kadang-kadang dia bisa marah-marah. Dan kita akan melihat pasangan kita pun demikian karena kita merasa diperlakukan demikian. Dan pada saat itulah kita berusaha untuk dengan kekuatan kita untuk menyenangkan pasangan kita kan. Kita mempunyai yang namanya pengharapan atau ekspektasi. Ekspektasi itu yang sering nggak ketemu. Itu yang sering istilahnya off. Itu yang sering karena kita mengharapkan kepada manusia. Harusnya kita berharap kepada Kristus. Jadi untuk mensuplai, yang bisa mensuplai happiness hanya satu orang, yaitu Kristus. Karena Kristuslah sumber dari segala happiness. Nah, that's why, saya simpulkan bahwa untuk membuat bahagia itu impossible tanpa Kristus. Di dalam konteks Kristus tidak bisa truly happy istri itu. Nah, saya Kalau aspek pasti benarnya itu gimana? Nah kalau ini Masih nggak mau kalah ya. Kenapa pakai ngomongnya gitu? Belum. Pasti benar. pasti benar. Kalau saya malah ada sedikit pengalaman pribadi lah ya gitu ya. Yang dimaksud pasti benar, kadang-kadang belum tentu benar kan. Kebenaran itu kan harus dicocokkan dengan yang dinamakan kebenaran, the real truth itu pasti the word of God, ya kan? Tapi kadang-kadang ngomong kan juga belum tentu benar kan, gitu. Apakah kita membenarkan? Nah, kadang-kadang kita nggak bisa kita langsung generalisasi, oh iya pasti benar semuanya. Maksudnya bukan itu. Tapi kalau saya bawa ke ekstrim gitu ya, biarpun salah gitu ya istilahnya, poinnya bukannya benar atau salah kan? Poinnya adalah supaya kita bisa keep the communication open,
dan kita bisa keep the relationship intact. Kita bisa membuat komunikasinya itu utuh atau hubungan itu utuh. Jadi demi kehubungan itu sendiri. Kristus mati juga demi untuk hubungan. Tidak peduli, yang pasti yang salah udah pasti kita semua. Nggak mungkin kita nggak salah. Mau kita bilang tindakan kita benar kok, ini segala macam benar. Yang paling benar cuma ada satu orang kan, Kristus kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar. Tetapi Kristus melihatnya karena dia mati untuk jemaatnya, maka jemaatnya karena Kristus dibenarkan. Itu loh, itu yang menyebabkan, makanya karena kan hubungan suami istri itu berhubungan erat dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Nah, tapi saya ingin bawa satu ekstrim lagi nih, gitu. The wife always have the last word. Itu dia. Jadi kalau sudah ngomong terakhir gitu ya, istrinya udah ngomong terakhir, kadang-kadang kan kita berusaha namanya rebuttal kan, mencoba menjawab terakhir kan. Berusaha supaya kita punya pernyataan yang paling terakhir, kita yang conclude gitu. Nah, kalau udah selesai gitu ya, jangan memulai topik baru. Engkau akan membuka suatu kotak yang luar biasa berbahaya. Wisdom. Dari Setuju nggak para suami? Kalau udah di close topiknya, istri yang terakhir udah stop aja di situ, jangan coba-coba untuk menutup. Oke, kalau gitu habis ini mungkin cerita tutup tolong. Makanya saya ngomong yang pertama, dia harus ngomong konklusinya. Tapi Pastor, aku punya pertanyaan nih. Kalau tadi kan dibilang istri punya the final word. Tapi kalau kan kita sering baca di Efesus tentang hubungan suami istri. Kalau Christ love the church gitu. Itu tentang suami istri, suami cintailah istrimu. Istri submit kepada, submit itu apa ya Indonesianya? Tunduklah kepada suamimu. Itu berarti siapa yang punya the final word ya? Coba ya, kita harus bacanya jangan dibaca sepotong-sepotong ya. Okay. Kita harus baca in konteks. Kita buka sama-sama aja. Coba, itu di Efesus berapa? Efesus 5. Efesus 5, oke. Kalau bisa dibukain di ini, Efesus 5. Oke. Oke, Efesus 5 ayat 22. Ayat 22. Bisa dibuka. Kita baca ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, tapi nggak titik sampai di situ. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini bisa dipakai, orang bisa pakai ayat ini sebagai hukum Taurat untuk mukulin. Nah, jadi dipakai, Alkitab itu bisa dipakai untuk mukulin orang seperti hukum Taurat, atau melihat bahwa waktu kita tunduk kepada Kristus, kita tahu favornya Tuhan itu ada di sana. Kita tahu berkat-berkatnya itu ada di sana. Makanya dibilang tunduk sama seperti kita tunduk kepada Kristus. Karena kita bisa tunduk atau istri bisa tunduk karena bukan karena takut kan, bukan karena dia takut kepada Kristus kan, karena Kristus sudah mati untuk dia. Itu efeknya adalah makanya dia menjadi tunduk. Jadi bukannya jangan dibalik gitu ya, ini adalah efeknya. Tunduk itu efek. Itu adalah cause, ada sebab, ada akibat. Akibatnya adalah istri menjadi tunduk. Sebabnya adalah karena Yesus sudah mati kepada dan mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Dan itu luar biasa sekali kalau menurut saya. Jadi ini harus dibacain konteks. Karena kebanyakan kita nggak suka bacain konteks kan, kita langsung hajar aja begitu. Ya kalau dari saya personally sih, saya berasa ini yang nyebabin saya bisa mengasihi istri saya. Karena sebelumnya kita awal-awalnya sering banget berantem hampir tiap hari. Tapi kenapa saya bisa ngalah ceritanya, ngalah sama istri itu kalau dari saya personally gara-gara ayat ini.
Saya lihat, misal saya lihat istri saya lagi nyebelin nih, nyebelin banget deh, kayak gitu segala macam deh, kayak nyebelin Nggak banget. usah terlalu detail Pak, nggak usah Udah terlalu detail. disensor tadi, udah titit Kayak gitu. skater. Nah, cuman ada satu yang Tuhan ajarin saya di sini. Senyebelin-nyebelinnya dia, sebenarnya Tuhan lihat saya, kalau Tuhan lihat saya lebih nyebelin lagi. Sebenarnya, tapi Tuhan mengasihi saya, jemaatnya. Dan dia mati buat saya. Dari situ saya baru dapat kekuatan buat mengasihi orang yang titit tadi. Oke Ini lah. kalau sekarang di sini manis saudara, di rumah belum pernah lihat kan? Lebih manis maksudnya. Oh ini lagi Lebih manis. Tapi ini untuk I'm for you, man. untuk kita move on ke sebelum kita move on ke pertanyaan berikutnya. Tapi yang saya pernah dengar tuh ada kata-kata tuh yang waras ngalah. Yang waras ngalah saudara-saudaraku. Ini baru pertama kali denger loh saya. Kaumku yang waras ngalah, oke? Gitu. Jadi itu proof to be good lah dalam relationship. Coba diverifikasi dengan master gitu. Saya baru pernah dengar sekali. Pernah dengar nggak? Silakan tutup final word, tolong final word. Nah, tadi pertanyaannya mungkin udah dijawab belum? Maksudnya mengenai final word itu jadi di mana gitu kan? Maksudnya Iya, pertanyaannya. Kalau misalnya memang istri itu kan harus tunduk sebenarnya gitu. Kalau dari Pastor Yudi dari Mas gimana? Yudi, kalau aku ntar ada lagi. Wah tegang nih. Of course the final word is with Christ. Tapi dia berikan Kristus itu ada di dalam istri dan istri itu mempunyai istilahnya hikmat tertentu yang kita itu kadang-kadang itu kita itu nggak mengerti ya istilahnya bagaimana. It's really a mystery. That's why I say it's a mystery. That mystery itu sebenarnya bukan misteri. Misteri itu adalah karena Kristus ada di dalam dia. Dan kadang-kadang suami itu tuh suka bicara kan tanpa perasaan, nggak bisa ngerti perasaannya kan gitu loh. Berusaha untuk mengerti perasaan istri, which is kita juga nggak kalan bisa mengerti perasaan istri, begitu loh. Jadi lagu yang wanita itu apa namanya? Itu minta untuk dimengerti itu ya, ada lagunya siapa itu I don't really believe that gitu ya. Karena memang sulit untuk mengerti wanita. Sama seperti kalau kita bisa mengerti Kristus, bagaimana kita bisa mengerti Kristus yang begitu dalamnya, begitu banyak misterinya. Tetapi that final word itu is a sweet word, di mana saya sempat tahunya ini adalah pada saat di Amsal. Di Amsal itu yang menciptakan Amsal itu I believe itu ibunya daripada yang Amsal yang terakhir ya, pasal ke-31. Itu adalah ibunya daripada Salomo sendiri, which is Bathsheba. Dia udah mengalami banyak hal, tetapi pada saat dia mengatakan that final words, that final closing words, kata-kata finalnya itu luar biasa sekali. It's filled with wisdom. Padahal dia mungkin dianggap orang itu, wah mungkin ini wanita yang kurang baik, kurang benar segala macam. Tetapi kasih karunia itu letaknya itu ada di sana. Dan itu tuh memberkati kita. Sampai Daud pun pada saat dia mendengarkan istrinya, waktu dia mendengarkan istrinya, dan Daud itu mendapatkan kedamaian. That's why the final word itu pada istrinya. Dan ini nih saya alami, saya praktekkan sendiri gitu loh istilahnya. Waktu ada final word itu memang somehow tuh the world is a better place lah. The house itu nggak sampai kayak kebakaran lah, begitu loh. Istilahnya kayak begitu. Betul. Kelihatannya cara Tuhan tuh terbalik ya. Kelihatannya suami itu kepala rumah tangga, tapi cara Tuhan tuh terbalik. Dia buat yang terakhir, yang punya wisdom, secara kelihatannya terselubung itu sebenarnya istri gitu ya. Oke. Silakan kata-kata terakhirnya, Pastor Lita. Enggak, maksudnya kan kayak dari tadi kita ngomongin masalah final words, ya kan? Kan kalau misalnya suami itu kepala, kalau istri itu leher, betul ya? Jadi sebenarnya kepala yang mau ke kiri ke kanan kan sebenarnya yang muterin kan lehernya juga kan, gitu kan? Sebenarnya gitu. Benar. I think kalau Pentingnya di sini. aku maksudnya mau sharing bahwa sebenarnya sebagai istri itu final words itu kan bukannya berarti harus yang ngomong terakhir. Ngomong yang terakhir kalau misalnya emang terus begitu decision terakhirnya juga beda lagi kan juga gue mesti ngomong terakhir. Kelihatannya doang terakhir gitu kan. Yang penting kan sebenarnya bukan kelihatan yang ngomongnya terakhir sebenarnya. Kalau wanita itu sebenarnya hanya mau lihat result yang terakhir kan. Bener gak?
bener nggak? Iya, iya. Iya kan? Kita kan nggak perlu mau sebenarnya ya mau siapa yang ini mau ngomong terakhir ya terserah lah. Yang penting pokoknya nanti kejadiannya itu kan kita maunya sebenarnya Iya. yang kita mau gitu kan. Sebenarnya itu kerinduan semua wanita ya. Kita kan kalau misalnya Amin. bener nggak? Kalau kita mau misalnya kamu maunya mesti berubah dong gini A misalnya mengenai satu hal berubah dong A gitu. Nah terus kan kita dia mau apa nggak mau itu prosesnya kan panjang tuh, bisa tahunan bisa bulanan tergantung deh ya mau berubah apa enggaknya. Nah tapi maksudnya at the end of the day kan kita maunya dia berubah jadi A ini ya, masalah A ini kan. Nah sebenarnya kalau para wanita setelah aku mengenal kasih karunia, aku baru ngerti yang namanya submit. Serius, karena menurut aku dulu itu hal yang tersulit buat seorang namanya Lita gitu ya. Untuk Saya juga, submit. Ci. Aduh terima kasih ada yang membantu. Jadi bukan saya doang. Soalnya ternyata setelah saya dengar wanita itu memang secara naturally itu lahir itu mudah sekali untuk memimpin. Itu kalian nggak perlu dipimpin nih. Contoh kita satu keluarga mau makan gitu kan. Mau makan. Ayo dong kamu yang mau makan di mana? Terserah lah. Kalau nanya suami pasti suami tanya terserah. Suami pasti ngomongnya terserah. Bisa disurvei kalau ditanya, coba ntar tanya pulang. Mau makan di mana? Terserah. Ini kalau di sini kalau lagi ngumpul, bener nggak? Mau tanya kok Yudi, itu nggak bakalan jalan. Kalau nanya Roni mungkin jalan. Ini karena dia ada eksepsional. Karena dia kepala hangout maksudnya. Kepala hangout di One North. Jadi dia biasa buat keputusan untuk makan, betul nggak? Nah, kalau misalnya cowok itu biasa, ini cuma satu contoh doang ya, ini cuma contoh, mungkin nggak juga gitu, nggak harus pasti begitu. Tapi kalau misalnya wanita biasanya buat keputusan gitu, kalau laki-laki biasanya kadang-kadang lama gitu loh, itu oh ya ini bisa jadi gitu. Nah emang kita itu naturally kalau cewek itu secara natural alami memimpin. Nah tapi setelah saya mengenal namanya kasih karunia, di mana Yesus itu menjadi kepala kita, dia yang bisa bantu kita untuk memimpin, dalam arti memimpin kita, sehingga kita waktu buat keputusan untuk melihat seorang suami pun kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin gitu ya. Itu somehow setelah melihat kasih Tuhan itu, kayak tadi Roni bilang, waktu kita melihat Tuhan begitu baik sama kita, somehow kita mau tunduk gitu. Secara supernatural juga. Karena dulu menurut saya seorang istri itu sulit sekali untuk buat untuk tunduk gitu loh. Betul ya? Betul kan? Jadi memang kalau menurut kamu selama ini belakangan ini saya lebih tunduk atau enggak? Perlu kredit nih. Pertanyaan sulit ini. Pertanyaannya nembak Pertanyaan gitu. sulit. Jadi begini loh, tadi mungkin saya sedikit koreksi, ini terutama kalau misalnya buat final word itu, terutama lagi argumentasi. Nah itu dia, waktu Topiknya argumen, lagi ya. untuk konteksnya itu pada saat argumen terutama. Karena kita kan yang lebih sering itu bukannya yang saat happy-happy, kalau happy-happy mah semuanya Terserah lah berdua ya. terserah lah gitu loh istilahnya. Tapi begitu masalah konflik gitu ya, kan biasanya begitu, udah selesai, iya tapi begini gitu. Nah udah selesai nih satu topik gitu, suaminya biasanya mulai mencoba gitu ya, membela diri. Ya ini ya, tapi kan kalau udah ada tapi kan, nah itu udah Iya bener gak? mula daripada malapetaka yang berikutnya. Jadi itu yang kita rasakan bersama-sama lah istilahnya. Jadi mungkin dalam konteks itu ada baiknya, bukannya untuk kita itu istilahnya sok jadi, oh ya kita ini yang jadi pengambil keputusan yang terakhir gitu ya. Kadang-kadang untuk makan aja gitu ya, kita kan ngomong aja untuk makan aja, kadang-kadang untuk mengambil keputusan gitu ya. Istilahnya itu bukan apa ya, jujur. Kadang-kadang kita mau satu hal, pas kita nanya, kan ditanya balik kan, misalnya ditanya balik gitu, kamu sebenarnya kamu mau makan mana gitu. Tadinya pinginnya ngomong makan sesuatu, makan A nih di tempat A gitu ya gitu. Oh tapi jangan di situ. Tapi pas ditanya lagi, kamu makan apa? Terserah. Ditanya lagi gitu. Iya, ya udah deh kita kemari deh, misalnya ke tempat B gitu, misalnya mau makan sushi gitu. Tapi minggu lalu baru makan sushi. Oke. Sebenarnya udah ada terserah agenda. gitu ya. Katanya terserah, ya kan? Nah itu tuh Wanita yang, emang suka begitu lagi. Itu ciri khas wanita. ya itulah dia. Tapi gitu loh. kebanyakan argumen-argumen rumah tangga emang suami istri emang hal yang bukan serius ya.
Menurut saya hal Dari yang hal-hal benar-benar kecil. nggak penting banget kayak barang taruh sini, yang itu satu mau taruh sono, mau pergi ke sini dulu atau ke sono dulu gitu-gitu ya semua argumen betul gak itu kecil-kecil semua. Things breaks down itu bukan masalah-masalah yang super besar kebanyakan, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan ini bukan saya katakan sekali lagi, ini bukan apply hanya untuk suami dan istri, tetapi bagi orang-orang yang juga lagi in a relationship atau mengalami lagi sedang menjalani suatu relationship. Ini memang satu hal yang istilahnya kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan wisdom dalam setiap relationship. God gives wisdom dan God gives feelings. Ini yang luar biasanya. Dia memberikan emosi. Nah, yang saya mungkin sedikit mau kasih tambahan sedikit ya. Is it okay to have emotion? Of course lah. Mana mungkin kalau wanita nggak ada emosi, ya kan? Bagi cowok pun oke nggak? Kadang-kadang kita untuk mengungkapkan emosi aja kita merasa is man never show emotion, ya kan? Itu hal yang memalukan gitu bagi seseorang gitu ya. Tetapi ini yang luar biasanya bahwa emosi itu tidak ada yang namanya dosa atau tidak ada dosa. Interesting, emosi itu tuh adalah yang ada di dalam, selama kita belum bertindak terhadap emosi itu, kita nggak akan berdosa. Kadang-kadang kita takut kan emosi, kalau misalnya marah dalam hati. Tapi marah dalam hati, dalam pikiran, belum diucapkan. Bagi aku, itu sama dengan yang Tuhan Yesus katakan, biarlah amarahmu itu reda sebelum matahari terbenam. Jangan sampai engkau terus-terusin. Intinya, jangan sampai kemarahanmu itu menjadi suatu tindakan atau menjadi suatu kata-kata. Jadi bisa nggak marah tanpa berdosa? Bisa. Just have an emotion of anger is okay. Tapi kan kita semuanya kebanyakan dikasih tahu, kamu nggak boleh marah. Kamu nggak boleh kayak begini, kamu nggak boleh kayak begitu. You know that, kenapa kok aku bilang emosi itu sebenarnya amoral, tahu nggak? Tidak ada moral sama sekali. Itu karena dari firman Tuhan sendiri ini harus dibuktikan, bukan? Kita kan semua harus kembali ke firman Tuhan. Tahu bahwa Tuhan Yesus itu imam besar, dia turut merasakan kelemahan kita, turut merasakan. Berarti kalau dia turut merasakan, kalau cuman happy, turut merasakan mah nggak masalah. Masalahnya kita punya emosi kebanyakan negatif, bukan? Kebanyakan negatif. Dan kita berpikir waktu kita mempunyai negative emotion, kita sebenarnya gak boleh kayak begitu. Karena kita dari dulu udah dibilangin sama orang tua kita, kamu gak boleh kayak begini, kamu gak boleh kayak begitu. Itu yang menjadikan kita itu akhirnya menekan emosi kita. Justru itu menjadi tidak sehat. Justru kita akan terbelenggu. Tuhan Yesus, dia membebaskan itu dengan cara dia turut merasakan emosi kita. Pada saat dia turut merasakan rasa sakit kita dibebaskan. That's the time kita merasa dibebaskan. Itu yang saya ingin ngomongin mengenai emosi. Karena apa? Nggak mungkin dalam argumen tidak melibatkan emosi, bukan? Oh, tidak mungkin. Oh, nggak mungkin. Ada orang bisa marah-marahan tanpa emosi? Nggak ada. Jadi firmannya, kalau Tuhan Yesus turut merasakan, berarti Tuhan Yesus turut merasakan pain nggak? Sakit. Tuhan Yesus turut merasakan khawatirnya nggak? Tuhan Yesus turut merasakan kemarahan nggak? Tuhan Yesus turut merasakan kebencian dan sedihnya nggak? Kalau itu memang dosa, berarti Tuhan Yesus turut berdosa dong. Which is nggak mungkin, betul? Jadi argumennya adalah emosi itu it's okay, asal kamu tidak bertindak melalui emosi itu. Jadi responnya gitu. Respon terhadap emosi itu. That will save many marriages. That will save many parentings. Saya percaya itu. Oke, good. Gimana? Oke ya, kita move ke berikutnya. Ini biar yang single-single juga merasa excited gitu ya. Kalau nggak mereka bosen gitu tadi. Apa ini ngomong apa? Gua belum tentu gitu. Wah, enggak deh. Sekarang ada orang sering bilang kalau jodoh juga Jodoh di ketemu, tangan Tuhan. jodoh di tangan Tuhan. Saya sih ada pendapat sendiri, tapi pengen dengar pendapat pastor. Kelihatannya gimana? Apakah dari awal berasa ini jodoh atau emang nggak ada tuh yang namanya jodoh? Atau kata Alkitab itu apa? Itu silakan. Silakan, boleh dijawab. Kalau menurut aku sih Tuhan kasih kita punya jodoh secara natural ya, alami, betul nggak sih? Maksudnya nggak perlu kayak, ya pasti mesti klik, bener nggak sih? Pasti mesti suka dong nomor Iya, satu. iya. Nggak mungkin dong kalau nggak Sama dari suka sisi. gitu. Mungkin sebelum ini mulai, jodohnya itu kayaknya yang dianggapan orang tuh bukan jodoh
akhirannya married sama siapa, terus itu namanya jodoh. Bukan, kelihatannya ada satu orang yang ditentukan, hanya dia doang yang jadi jodoh kita, yang dia the doang yang cocok. Mr. Right. The Mr. Mr. Right. Right and Cuman Mrs. dia The kalau Mrs. Right katanya, oke, betul ya? ya itu. Kalau- Jadi bukan jodoh maksudnya sekarang udah married berarti jodohnya, bukan. Tapi Ya. jodoh absolut itu loh. Gimana? Kalau menurut saya Tuhan saya nggak seperti itu. Ini menurut saya ya, kan saya dulu yang jawab karena saya yang narasumber kan. Nah, jadi saya yang jawab. Kalau menurut saya Tuhan itu nggak otoriter, betul ya? Tuhan kita baik luar biasa, dia Bapa yang luar biasa baik. Jadi dia kasih kita pilihan. Tapi memang ada guidelines tertentu untuk kita bisa memilih jodoh yang terbaik. Karena supaya kenapa? Tuhan kasih guidelines supaya Jangan, kita sorry, biar pisahin, jangan bilang jodoh lagi, berarti pasangan yang terbaik. pasangan. Ya? Dia berikan mungkin beberapa guidelines, kayak hikmat lah ya, bagaimana cara memilih pasangan hidup yang terbaik supaya kita nggak mengalami stres, supaya kita nggak mengalami pernikahan yang ibaratnya seperti neraka di dunia ini. Karena kan kita kan married kan seumur hidup. Tuhan mau kita menikmati, bahkan waktu kita married, kita menikah, dia mau kita supaya kenapa? Supaya kita bisa mengalami kepenuhan, mengerti yang namanya kasih Tuhan itu seperti apa. Semakin mengenal kasih Kristus itu. Nah, caranya contohnya ya menurut saya ya Tuhan kasih bagaimana supaya kita mendapat jodoh yang terbaik ya, dia bisa supaya nomor satu fondasi daripada rumah tangga kita adalah belief, our faith. Jadi memang itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting, yang sangat fundamental lah gitu. Nah, kalau saya pernah sharing mungkin di sini gitu, kesaksian bahwa memang adalah hal waktu saya lahir baru, saya mengalami kesulitan untuk bisa berkomunikasi kembali dengan teman-teman saya yang tidak quote unquote tidak satu iman. Dalam arti berpandangan beda. Kita nggak perlu ngomongin agama, beda agama gitu. Tapi kadang-kadang kita yang satu agama aja belum tentu, kita ngomong aja belum tentu nyambung gitu ya. Jadi kalian nggak perlu di sini, saya mau sharing, nggak perlu merasa gimana kalau misalnya kalian gitu nggak, ini adalah satu, kalau kalian memang ada struggle, kalian just bawa aja dalam doa. Biar Tuhan sendiri yang bisa, karena saya percaya Tuhan akan supply everything. Waktu saya saat itu lahir baru, saya bukan involved dengan relationship-nya dengan Pastor Yudi gitu ya, dengan orang lain. Nah pada saat itu, Siapa namanya? nggak perlu tahu kali. Kirain Lupa aja. katanya tanya jawab saya sama Itu classified. Oke. Classified. Salah pertanyaan berarti. Iya salah pertanyaan, itu kayaknya nggak ada tadi kayak di listing pertanyaan. Titipan, dia udah tahu lagi. Nah maksud saya tuh Tuhan kasih saya keberanian dan satu clarity, kejelasan bahwa udah saatnya actually untuk fokus kepada Tuhan saat itu, dan Tuhan yang akan menyuplai segala-galanya, termasuk pasangan hidup. Itu memang Tuhan yang ngomong sendiri sama saya gitu loh. Bahkan nggak ada yang ngomongin ke saya loh, masa pastor atau pendeta ngomongin ke saya gitu mengenai harus begini pacaran gitu, harus cari yang seperti ini nggak ada. Itu saya waktu lahir baru aja Tuhan langsung itu Roh Kudus sendiri, dan saya percaya daripada kita. Jadi nggak usah takut gimana ya cari pasangan hidup kayak gimana ya, tinggal kita ikutin aja Roh Kudus yang ada di dalam kita, karena dia ada di dalam kita dan dia berbicara kepada kita, karena kita anak-anaknya yang dikasihi. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan nggak ngomong sama kita. Nah cuma masalahnya kadang-kadang kita nggak mau ngikutin kan gitu. Nah kalau misalnya Pak salah satu tadi mau ngomong apakah ada the right one, menurut saya Tuhan bisa kasih pilihan banyak gitu ya. Nggak mungkin cuma satu doang. Cuma dulu ada memang pengajaran bahwa kita jodohnya akan disediakan oleh Tuhan, diberikan yang terbaik. Nah ini nih satu, nanti kalau kalian ketemu gitu ya, nah Tuhan akan berikan gitu, mungkin mimpi atau mungkin nubuatan, mungkin Ko Yudi akan datang ke kamu gitu. Saya melihat muka orang ini di dalam ini misalnya. Ada sih dulu, ada memang kegerakannya kayak gitu ya. Nah sehingga itu membelenggu setiap orang Kristen, banyak sekali anak-anak muda dibelenggu. Karena merasa, aduh misalnya tadi sampai ada yang lagi pacaran terus dibilang sama orang lain jadi putus kan? Iya benar, itu terjadi banyak sekali dulu kenyataan-kenyataan seperti itu. Nah sehingga membelenggu dalam arti ntar kalau misalnya berantem, oh ya emang bener kali gue gak cocok sama dia gitu ya. Kalau namanya sekarang saya mau tanya, kalau namanya lagi pacaran aja, mana mungkin gak pernah berantem?
Ada yang nggak pernah berantem? Nggak mungkin. Kalau nggak pernah berantem, kalau kalian mau datang konseling ke saya suruh berantem dulu. Iya, berantem Amin, dulu, berantem dulu baru ya. tahu rasanya, betul nggak? Iya, iya. Kalau udah berantem, dalam arti berantem nggak usah berantem pukul-pukulan, my goodness deh please. Maksudnya berantem, maksudnya ya berargumen, betul ya? Iya kan? Kenapa? Tadi kamu? Tadi gue bilang nggak pukul-pukulan tapi ludah-ludahan. Wah itu kayaknya udah mesti langsung putusin in the Jesus name. Jai. Nah maksud saya kayak gitu, menurut saya sih itu membelenggu sekali gitu. Karena Tuhan memberikan itu. Nah kalau misalnya nah saya pengen ngomong juga, kalau sampai kalian satu gereja, pacaran, terus tengah-tengah nanti nggak cocok terus putus. Nah kita secara gereja harus bisa membuat atmosfer di mana it is okay untuk orang putus. Bukan setiap 2 bulan putus gitu maksud saya. Ngerti maksud saya kan? Maksud saya kalau udah dipertahankan satu hubungan ternyata tidak bisa dipertahankan. Pertama contoh misalnya banyak hal lah ya. Mungkin karena orang tua lah, mungkin karena memang udah terlalu intens, banyak perbedaannya terlalu intens sampai nggak cocok, bener-bener nggak bisa go on sehingga menjadi burden. Kalau emang harus putus, kita sebagai gereja harus bisa menerima. Jangan terus kita kucilkan, ya kan? Bener nggak? Tadi dikucilkan terus jadi nggak enak, terus jadi nggak ketemuan, nggak ngomong. Misal satu gereja, kalau gereja yang gede sih enak. Oh dia biasa ke service yang jam ini, ntar gue yang nextnya aja supaya nggak ketemu, betul nggak sama X gitu kan? Tapi kalau di sini cuma ada satu di sini, satu kebaktian, maksudnya terus jadi itu cuma sedikit, kalian bisa pindah gereja cuma gara-gara putus, betul nggak? Ya, ya, Padahal di GBC jangan pindah gereja, betul nggak? Betul nggak? Nah, betul. Dan Ya, dan ada- juga Iya Oh, dong. Iya. Ada program gereja yang saya pernah ikutin tuh, dia bilang pacaran itu cuman 2 outcome dan dua-duanya sukses. Yang itu ya habis pacaran menikah, habis pacaran putus, dua-duanya sukses. Amin. Itu emang tujuan Amin, pacaran amin, untuk amin. find out, Mengenal untuk mengetahui diri, lanjut mengenal pasangan berikutnya kita. atau nggak lanjut lagi. Oke. Oke. Anyway waktunya habis. Jadi tadi yang tentang jodoh berarti jodoh Mr. Right cuman satu orang yang benar itu bukan itu ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada satu orang doang yang benar yang Tuhan udah tentukan buat kita. Karena secara statistik emang nggak bisa. Kalau saya udah ketemu, misal ada orang yang cerai kan, kalau cerai kan berarti dia udah menikahi orang yang salah. Iya. Atau orang udah menikah, dia salah, dia berasa salah, tapi dia nggak cerai. Berarti dia udah ngambil orang benar, Mr. Right-nya orang lain. Berarti saya punya udah diambil orang lain, terus gimana? Berarti semua orang saling ngambil salah, ambil, semuanya kacau balau dong. Betul kan? Jadi secara statistik memang menurut saya nggak make sense. Terus yang berikutnya lagi yang jodoh di tangan Tuhan, itu bagaimana Pastor? Berarti Ya gini, jodoh di tangan Tuhan, istilahnya kita kayak menyerahkan kita punya free choice. Padahal Tuhan berikan free choice, the wisdomnya hanya wisdomnya aja, hanya di dalam Tuhan. Pasangan di dalam Tuhan. Pada saat kita ngambil, better backup with the verse lah ya. Kalau enggak nanti ini cuman sekedar argumen. Ini menarik sekali karena saya pernah bawakan ini, yaitu di Bilangan 36, kitab Bilangan pasal 36 ayat yang ke-6. Luar biasa karena yang memberikan free choice siapa tahu nggak? Tuhan sendiri yang suruh milih. Dikatakan inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. It's really interesting gitu ya. Ya ini bukan berarti oke, sekarang kita main suku nih gitu ya. Bukan berarti kayak begitu, tetapi artinya pada saat itu yaitu di dalam Tuhan. Orang yang sudah sama-sama percaya. That's the only wisdom. That's the only wisdom. Karena apa? Kalau sampai Tuhan nggak ngasih free choice, ya mendingan dari pertama awal-awal dia juga nggak ngasih free choice kepada kita untuk milih Tuhan Yesus atau enggak dong. That's the wisdom of it. Dia akan paksa setiap orang milih Tuhan Yesus. Karena itu yang sempurna kan. Pilihan yang paling sempurna. Bayangin 5 miliar orang di seluruh dunia, cuma ada satu pasangan yang paling sempurna, perfect. Impossible kan, gitu loh. Dan ini menyebabkan banyak keterikatan di dalam gereja. Oke, good. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari jemaat ya. Siapa yang ada burning questions, ada pertanyaan, gue pengen tanya banget. Tapi topik kita seputar tradisi atau mitos-mitos keluarga, Mengenai relationship, pacaran, atau tentang anak, mendidik anak. Ada? Bisa angkat tangannya, nanti mic-nya bisa diedarkan. Siapa? Ayo.
Ada pertanyaan siapa? Nggak ada? Nggak ada? Ada? Kok takut? Jelek kali jawabannya tadi. Hah? Kurang. Nggak ada? Ayo tolong 1, 2 orang. Loh, kok biasa? Kita takut nggak ada waktu buat jemaatnya, Iya. malah nggak ada yang ngangkat tangan ini. Ada? Kalau ada berarti. Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu dengan pertanyaan dari Oke, kita ya. No problem. Nah ini Tentang parent. tentang apa nih? Parenting atau Tentang tentang parenting juga relationship? boleh sih. Mau yang Atau mana? kita yang nanya nih. Pilih. Ada dia semua. Oke, jadi mungkin yang ini dulu tentang mantan pacar. Biasa ada yang saya lihat fenomena itu, oh saya temenan baik sama mantan pacar saya, atau habis married dia masih berhubungan dengan mantan pacar, bilangnya oh kita cuma temen. Nah itu possible gak? Mungkin kak untuk lelaki sama perempuan pernah berhubungan terus bilangnya hanya berteman baik? Itu bagaimana menurut pengalaman pribadi? Oh nggak ada ya. Jadi atau Bukannya menurut Bible ya di sini kita ya? menurut wisdom aja, Aja. menurut wisdom. Tadi Menurut coba wisdom. korek siapa tahu keluar. Ntar habis ini kita makan berempat aja ya. Aduh kita diapain ya? Oke, silakan dijawab. Menurut pengalaman pribadi saya punya mantan pacar itu cuma satu masalahnya. Dan sekarang mantan pacar itu udah jadi istri sekarang. So, saya karena nggak pernah. Jadi saya rasa saya cukup lolos lah dari mana kursi panas ini. Oke. Jadi saya akan serahkan kepada istri saya. Wah gawat. Coba dijawab, Ya, Sterling. tapi untuk menjawab Kayaknya saya- untuk Cilita kualifikasi menjawab ini harus tanya dulu mantannya ada berapa. Oh iya, Jadi kita tahu benar Ini benar. gue Boleh dikerjain. layak menjawab atau enggak gitu. Gimana kalau misalnya kita balik ke hostnya, mungkin bagaimana menurut Anda? Kalau saya juga lolos dari kursi panas. Ini pacar kedua saya. Ya, Pacar kedua. Yang udah jadi jadi istri untuk juga. untuk Roni itu pacar itu yang kedua, yang nggak ketahuan pacar nggak kehitung. TTM-nya banyak, Oh, TTM-nya. Kan apa yang dipikiran tidak tadi bilang, oh nggak apa-apa. Jadi Boleh dialihkan, eh, dijawab langsung. silakan pertanyaan saya. Saya yang jawab ya. Iya betul. Tapi menurut kamu gimana? Tolong mic-nya. Menurut kamu gimana? Ini pertanyaan jebakan Batman. Ya, jawab. Gimana ya? Menurut saya kalau Follow the dari wisdom. hikmatnya berhubungan dengan namanya mantan, apalagi udah berumah tangga, itu memang seperti apa? Main api. Naruh Oh. api di dalam bensin, gitu. Bermain api di pinggir pompa bensin. Memang Oh, salah ya? memang yang namanya apa ya, kita kalau orang biasanya ngomongnya itu apa, old flame itu memang nikmat kelihatannya. Paradise. Gitu ya. Cinta lama bersemi kembali, CLBK gitu loh. Itu memang itu memang yang jadi masalah kadang-kadang jadi dari banyak orang, karena mereka berpikir bahwa oke, sedikit-sedikit nyerempet bahaya, it's okay. Tetapi pada dasarnya orang bilangnya mau ngomong nyerempet itu kebanyakan nyemplung, sebagian besar. Saya nggak bilang semua orang, sebagian besar. Kalau misalnya dia nggak sampai nyemplung, itu just by the grace of God. Ya. Just by the grace of God, bayangin aja. Apalagi kalau udah punya mantan yang cukup banyak kan, itu sangat terpisah-pisah feelingnya kan, emosinya kebagi-bagi, betul nggak? Ya kan? Pada saat emosi udah terbagi-bagi, apakah nggak ada yang namanya memori? That's why we need to ask God untuk menyelesaikan masalah yang model memori dan feeling. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Mau nggak mau, there's tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk istilah kata membreakdown atau mematahkan namanya ikatan emosi atau ikatan jiwa. Itu ikatan jiwa itu memang sesuatu yang istilahnya udah it's the nature ya. Karena pada saat Kristus dia itu menyelamatkan kita, dia itu terikat jiwanya dengan kita. Sangat terikat. Dia involved emotionally. Dia mati di atas kayu salib itu penuh dengan emosi loh. Bukan tidak dengan emosi sama sekali. Oh iya, dia sayang. Sayang melibatkan emosi, men. Gitu loh. And which is okay. It's a beautiful emotion. Tetapi itu bisa menjadi hal yang sangat berbahaya kalau dilakukan di luar konteks pernikahan. One man, one woman.
gitu. That's my answer ya, that's my answer. Tapi kelihatannya kurang seru, jadi saya mesti kembalikan ke Cilita. Cilita gimana? Ada masih hubungan dengan mantan-mantannya? Wis, pertanyaannya langsung straight to the point. Menurut saya sih, Role pribadi. tadi kan yang saya ngomong, maksudnya kadang-kadang kalau kita putus itu gereja itu harus bisa memberikan satu atmosfer di mana, iya maksudnya jangan dikucilkan kayak gitu. Jangan terus juga kita sampai nggak mau ngeliat apa segala macam. Tapi juga bukannya berarti untuk berhubungan terus juga sih. Maksudnya karena ya itu tergantung dari masing-masing punya hubungan sebelumnya ya, maksudnya seberapa jauh gitu ya. Masing-masing kan yang tahu sendiri kan kalian sendiri gitu. Tapi menurut saya sih adalah sangat aman ya kalau kita kalau sudah menikah memang tidak banyak berhubungan dengan mantan-mantan kita gitu ya. Maksudnya it's the best lah, the best maksudnya itu adalah yang terbaik. Menurut saya itu wisdom daripada Tuhan untuk kita supaya mungkin nggak usah sampai musuhan gitu ya, karena menurut saya kita juga harus bisa kan ada yang break relationship-nya, break up-nya itu sangat nggak nice gitu loh. It's really a heartbreaking, benar-benar satu hal yang proses yang sakit banget gitu. Nah saat itu kalau kita sampai masih musuhan, sampai nggak mau ngeliat, apa nggak mau denger namanya segala macam, I think kita juga ada bitterness yang kita mesti deal. Tuhan, maksudnya kita bisa minta Tuhan untuk bisa memulihkan, menyembuhkan rasa sakit hati kita juga gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai deket pun saya rasa sulit juga gitu, karena yang kayak tadi dibilang memori kita. Contoh misalnya lagi berantem sama suami, terus udah gitu dia udah tahu lagi pengen diperhatiin. Nah, terus ex kita, WA kita atau BB kita gitu ya, kamu lagi ngapain, udah makan belum, apa segala macamnya. Somehow, some way, kalau kita buka akses begitu, itu iblis kayak gampang banget pakai itu cara untuk timingnya pas banget gitu. Gitu bisa aja gitu. Jadi itu pas iblis banget ya? gitu. Hah? Kenapa? Jadi itu iblis ya. Sebenarnya iblis sih cuma kayak iblis tuh cuma ya kayak buka lapak, buka jalan, betul, buka jalan ya terserah, gampang gitu. Karena itu cuma masalahnya kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam pencobaan yang gak harusnya kita jatuh ke dalam pencobaan gitu aja. Oke, tapi biar lebih jelas, tadi kan kalau ceritanya X-nya itu jarang-jarang, sekali-sekali kontak. Tapi ini yang saya maksud tuh, ada yang jadi bilangnya, oh itu teman baik doang. Nah, saya rasa itu lebih nggak mungkin lagi ya. Enggak, ya. Nah tadi kan saya bilang kalau misalnya di WA-in lagi makan itu kan lumayan deket lah. Kalau kayak gitu. Nah kalau misalnya malah saya bilang kalau misalnya ya misalnya ya, I don't know ya, ini menurut saya pribadi. Misalnya ulang tahun, nggak usah ulang tahun lah, lebih pribadi mungkin. Kongsi misalnya kirim selamat ini ya selamat Imlek apa segala tahun baru gitu. Ya menurut saya sih ya it's oke-oke aja ya. Bagaimana menurut penonton? Menurut saya sih kayaknya kalau cuma itu as long as we have a clear conscience gitu ya. Conscience-nya bener, kita menurut saya sih itu cuma sebatas itu, oh ya udah cukup oke gitu menurut saya. Kan ada yang sampai nggak boleh gitu, maksudnya database-nya malahan di-delete dan segala macam. Padahal kalau nih ya, saya tahu ada banyak istri atau suami yang sampai ngecekin BB atau teleponnya suami atau istri. Sampai just to make sure database-nya nggak termasuk yang itu dan itu dan itu dan itu. Itu saya itu. Nah, menurut saya itu adalah hal yang sangat-sangat dangerous. Sebenarnya berantem, nggak percaya, trust krisis kepercayaan, tapi juga anytime can explode gitu ya. Anytime itu bisa terjadi. Maksudnya sekarang nggak ada masalah aja udah dicari-cari gitu. Ngerti gak sih? Masalah Nah itu sebenarnya ada deeper issue menurut saya. Ini menurut saya, ini menurut saya, pandangan saya. Ada deeper issue yang kadang-kadang suami istri jangan kita cuma ngeliat atasnya aja. Kita mesti ada yang di dalam lagi. Ada yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah mengenai kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tahu secure enough that we are so secure in Christ. Kita percaya Tuhan Yesus kita yang akan menjaga segala, dia baik buat kita, dia sayang sama kita, dia will fight for us, dia bahkan mati buat kita. I believe kita istri-istri dan suami-suami akan menjadi individu yang sangat secure. Bahkan kalaupun jatuh, suami dan istri kita jatuh ke dalam pencobaan perselingkuhan misalnya.
saya percaya Tuhan pun akan supply untuk kita bisa mengampuni dan bisa mengalami satu pemulihan. Karena di dalam keluarga menurut saya kita nggak bisa cuma ngomong enak-enaknya aja. Ada banyak begitu keluarga yang mengalami banyak masalah bahkan yang sangat traumatik. Apakah itu terjadi kekerasan? Apakah terjadi kehilangan? Mungkin anak, mungkin apa. Banyak yang traumatik yang kadang-kadang kita nggak ini ya, kalau kita pikir kalau misalnya sekarang enak-enak aja, tapi kalau saat kita mengalami itu, kalau bukan kita itu bersyukur bahwa Tuhan itu akan bawa kita lebih dalam lagi, tertanam di dalam fondasi yang benar, di dalam kasih Kristus, supaya kita bisa menghadapi segalanya itu gitu. Ini yang saya lihat ada wisdomnya begini. Ini kan kita ngomongin mengenai wisdom ya. Wisdom itu kepada satu orang, kepada orang yang lain itu beda-beda. Ada orang begitu di WA-in, dapat WA ting aja atau dikasih cuman selamat doang, udah langsung lepek-lepek. Ada yang nggak even berasa kan, gitu loh. Nah, ini ujung-ujungnya memang benar. Ini mungkinan ada yang namanya problem di bawah problem atau akar daripada masalah itu sendiri yang tidak dibereskan. Nah, ini yang kita harusnya mengetahui pada saat terjadi seperti demikian, jangan ditreat di permukaannya, tapi langsung ke akarnya. Dan kebanyakan akarnya itu, saya yakin ini adalah satu ya. Ini yang saya alami. Akarnya itu adalah confidence in the flesh atau yakin akan daging kita sendiri. Harusnya kita punya confidence in Christ. Tapi kita yakin kepada diri kita sendiri, kita berasa kita kuat, kita berasa oke lah untuk hubungan sebentar aja, pasti nggak ada masalah. Ya kan? Saya sendiri, saya bilang sama istri saya, jangan sampai percaya kepada dagingnya saya. Oke, percaya kepada Kristus di dalam saya, tapi jangan percaya yang namanya dagingnya Yudi. Pastor Yudi itu dagingnya tidak dipercayai. Saya sendiri tidak mempercayai daging saya sendiri. Saya nggak yakin, karena saya nggak punya kekuatan. Coba kalau dibilangin, janganlah hubungan sama mantan pacar. Kesannya seperti hukum kan, hukum itu kan menarik. Jangan, begitu ngomong, jangan, malah kepingin kan. That's the power of law. Itu kuasa daripada hukum Taurat, gitu loh. Dibilang jangan, malah kepengen. Tapi istri saya tahu, dia nggak bisa megangin saya. Dia tidak bisa menaruh kepercayaannya kepada daging saya. Dia hanya bisa serahkan kepada Tuhan. Dan dia tahu, dia bisa mempercayai saya karena Tuhan yang menjaga saya. Atau saya bisa mempercayai dia karena saya tahu Tuhan yang menjaga dia. Gitu. So confidence in the flesh. Good. Itu bahaya sekali. Tuh, jangan percaya saya, tapi Tuhan di dalam saya. Cia. Oke, sekarang udah ada pertanyaan belum? Kesempatan terakhir nih, kita udah hampir habis waktunya. Ada pertanyaan dari jemaat? Dari teman-teman? Ada pertanyaan. Oke. Akhirnya. Ya. Silakan. Yes. Saya mau tanya tadi yang masalah argumen gitu ya. Kadang-kadang mungkin kebanyakan cowok lah ya. Cowok itu kan nggak begitu mau argumen sebenarnya. Maksudnya kayak masalah sama istri gitu ya. Ya contohnya saya lah, saya nggak bilang semua cowok. Saya itu lebih milih gimana ya? Aduh, ngapain sih argumen ini? Kayaknya masalah sepele yang kayak tadi misalnya masalah cuma pilih makan doang, bikin kepala bingung gitu loh. Saya lebih pilih diem. Nah, cuma kan ada ada kasus yang memang harus diselesaikan dan memang ada yang harus kita kalau cuma masalah makan ya sudahlah, enjoy aja gitu kan. Pertanyaan saya gini loh. Kalau misalnya sesuatu argumen yang memang harus diselesaikan, kadang-kadang kita cowok kan malas gitu, udah capek deh, gue udah kerja capek banget, terus ini ribut lagi gitu kan, kita nggak mau gitu. Nah, boleh nggak kalau kita misalnya, ya sudahlah, kita ngalah aja gitu. Jadi argumen itu kita biar cewek yang dia maunya gimana ya sudah gitu loh. Selesain sendiri ya gitu. Iya, Cewek boleh selesain nggak seperti sendiri. itu? Kadang-kadang saya juga masa capek gitu kan, masa capek. Ya sudahlah, memang dia maunya seperti itu, ya sudah kita ngalah gitu. Tapi apakah itu hal yang bagus, hal yang positif kita lakukan? Mungkin bisa dijawab, Pastor. Kalau sekilas dari saya justru itu solusinya kalau buat saya. Kadang-kadang kita nggak usah menang, itu yang maksud saya tadi, nggak usah menang sama istri yang menang aja gitu. Kalau dari saya ya, silakan Pastor. Final word. Final. Jadi begini, itu tergantung dari tipe argumennya untuk mengenai masalah apa. Kalau ujung-ujungnya adalah
bahwa memang suaminya yang harus membuat keputusan, artinya istri itu dalam keadaan dia itu sebenarnya dia mengungkapkan hal itu karena ada pain atau ada rasa sakit yang dia ingin ungkapkan. Kalau hanya sekedar rasa sakit yang hanya ingin diungkapkan, ya lebih baik ya kita istilahnya mendiamkan hal itu untuk cooling down dulu. Tapi bukan berarti masalah itu artinya disapu di bawah karpet dianggap nggak ada. Karena satu saat yang namanya sampah itu harus dibuang kan, bukannya disapu di bawah karpet, itu nutupin sampah. Satu saat itu akan muncul kembali, kayak nyimpen borok. Nah, tapi kalau hanya masalah-masalah yang kecil gitu ya, dan kita mengalah, dan kita tahu itu bukannya hal yang kritis, dan memang tidak lagi ada masalah dalam komunikasi atau hubungan, then it's okay. Tapi kalau memang sudah ada ternyata hal itu tuh sebenarnya hanya memunculkan kayak gejala daripada penyakit sesungguhnya. Penyakit sesungguhnya mungkin selama minggu itu tidak terjadi komunikasi sama sekali. Dan istri merasa ditinggalkan, istri merasa ditolak. Dan dia dengan sakit hatinya dia akan mengungkit hal yang kecil-kecil itu. Amin. Sebenarnya itu hanya ekspresi. Tapi jangan dilihat ekspresinya, lihat masalah yang ada di bawahnya. Ujung-ujungnya sebenarnya, oh istri lagi pingin dikasihi. Istri itu lagi pingin diperhatikan. Intinya di sana. Kita argumennya masalah yang lain. Kita nembak di masalah misalnya gitu ya. Ini mengenai makanan kan? Mengenai makanan kan? Ya iya, istrinya ngomong begitu dengan emosi. Padahal enggak. Sebenarnya bukan masalah mengenai makanan. Dia cuma mau ngomong, minggu ini lu gak perhatiin gua. Gitu. Contohnya kayak gitu. Makanya that's where kita itu melihat misterinya istri itu seperti itu. Keep it a mystery, wives. You will make your husband very intrigue atau kepingin ngejar. Coba kalau misterinya udah nggak ada, semua kebaca semuanya gitu. Suaminya jadi merasa bosen gitu loh. Udah kebaca kartunya kan. Coba kalau istrinya nggak pernah kebaca, suaminya akan ini gimana ini caranya? Karena suami itu secara natural dia itu suka hunting, suka suka berburu. Tahu nggak berburu? Coba datang ke rumah gitu. Begitu megang remote, ceklek. Ngapain? Berburu Ini program lagi bagus nonton ya? TV, tapi berburu TV show kan gitu loh, nggak kelar-kelar gitu loh. Ya kan, dia mungkin nggak berburu binatang, tapi dia berburu channel, berburu konten gitu loh. Ya itu tips ya, sekedar tips dari saya aja. Kita ada pertanyaan lagi atau satu lagi? Yang nanya siapa? Pas belakang bro. Aku juga ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan kan? Enggak, mungkin waktunya nggak cukup. Oke silakan bro. Iya, mau nanya. Dari tadi kan boleh tanya langsung kepada kehidupan pribadi Pastor Yudi dan Pastor Lita ya. Iya. Jadi aku juga pengen nanya langsung juga nih. Waduh, Karena tadi nyinggung classified semuanya. Karena tadi nyinggung tentang krisis kepercayaan. Nah dalam hubungan suami istri misalnya, saya pengen tahu apakah Pastor Lita pengen suka cari tahu isi telepon dari Pastor Yudi punya, Ini mencari terus kebenaran ini. agendanya dia setiap hari atau bahkan duit yang ada di rekeningnya. Wah. Ngerti maksud saya? Jadi maksudnya apakah kita sebagai suami atau sebagai istri kita harus memberitahukan semua jujur 100% untuk menunjukkan bahwa ini loh supaya kita membangun kepercayaan satu dengan yang lain, seperti itu. Ini tentang keterbukaan Baru berarti. pertanyaan. Keterbukaan dan kepercayaan. Keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Bukan pemulihan. Tapi ada program gereja juga yang kita pernah ikutin tuh ditanyanya langsung, apakah saya udah 100% terbuka sama dia dan dia juga udah 100% terbuka sama saya. Jadi itu salah satu pertanyaannya. Tapi Mungkin bisa coba dikomen. kita langsung. Pertanyaannya, apakah saya pernah kan? Oh, apakah saya pernah? Iya. Kalau masalah kayak dia punya handphone, setahu saya nggak pernah ngecek sama sekali ya, betul ya? Tapi maksudnya dari dia ke saya ya, berarti ya? Kalau dia juga nggak pernah ngecek saya punya, sama sekali saya juga bingung. Sampai saya punya status aja udah gue ngomongin, kasihin gitu nggak kebaca. Sampai saya buatin pet account,
khusus untuk dia supaya dia tahu aktivitas saya. Karena kayak saat takutnya saya lost gitu. Dia nggak tahu di istrinya di mana. Ini malah disodorin. Malah saya paksain, saya buatin account pad. Udah gitu saya bikin-bikin karena dia waktu itu nggak mau ngecek. Saya bikinin, terus saya mulai hookin kayak kasih respon dari dia tapi dari saya padahal. Terus gitu saya belaga lagi dari saya. Sampai begitu, nah akhirnya dia ke hook, akhirnya dia bisa ini. Sebenarnya bukan harus sih, maksudnya ini bukannya kalian bikin satu rumusan, oh harus semua suami dan istri harus ada sosial media, enggak harus. Itu karena dia tahu istrinya, saya itu aktif nggak aktif lah ya, 50% lah ya saya di sosial media gitu. Cuma karena saya suka, karena ada orang yang suka ada yang enggak gitu. Kalau kayak minggu lalu dia khotbah dia bilang katanya gini mengenai sosial media karena dia nggak terlalu suka gitu. Tapi yang penting adalah di sosial media yang ngomong ya, sosial media adalah yang penting memang adalah ya apa adanya kita di sini ya di sosial media sama di kehidupan kita yang realitasnya sama gitu. Jangan ditutup-tutupi gitu ya. Nah, tapi yang dia ngomong kemarin, apakah yang kita kadang-kadang kan cuma yang ditutupin lagi seneng-senengnya. Nggak mungkin saya lagi berantem sama dia, saya rekam, terus masukin pet. Nggak mungkin dong. Saya lagi berantem, marah-marah, nangis-nangis, terus foto gitu, nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin banget ya, aneh banget gitu. Anak saya lagi berantem, terus saya foto gitu, jarang lah. Pasti yang kita masukin adalah momen-momen yang indah. Iya kan. Tapi maksudnya masalah trust ini kayaknya lebih ke percakapan Iya. chat, itu dicek atau Nggak enggak. pernah cek sama sekali. Kalau saya ke dia dan dia Terus pun ke saya. gitu. pengeluaran kartu kredit apa. Nah itu juga, ya itu kamulah mulai ngomong mengenai kartu kredit. Maksudnya mengenai pengeluaran kalau. Tapi kalau menurut kita ngomong begini bukan berarti kita perfect ya. Sorry nih maksudnya jangan kalian terpulang. Tuh kan Pastor Yudi gak pernah ngecek-ngecek istrinya punya, kamu juga jangan ngecek-ngecek. Ntar berantem lagi, please deh gitu. Menurut saya kita masing-masing tahu keadaan masing-masing. Situasi. Iya dan hubungan masing-masing gitu ya. Kalau saya sama Pastor Yudi memang kita berdua for some reason unik aja gitu, nggak pernah ngecek, dia juga nggak pernah ngecek gitu. Nggak tahu, saya juga pengen sih dicek kadang-kadang. Malah terbalik ya. Siapa nih? Info saya punya dicek setiap hari. Tapi saya nggak pernah cek dia punya. Tapi dia nggak cek secara financial, dia nggak cek secara kartu kredit apa semua, dia malah dia ada trust di sono. Yang dia kurang trust tuh justru di bagian conversation, saya nge-add siapa itu dia benar-benar kayak lebih hebat dari komputer malah diceknya. Kayak minggu depan kayaknya Roni kita jadi Kelihatannya narasumber Helen bagaimana? anggota FBI Kita akan kayaknya. bawa pertanyaan sebanyak-banyaknya minggu depan buat Roni dan Helen. Iya, jadi ini saya juga pengen ditanya. belum ada wisdom ya kali. Oh iya itu. Nggak apa-apa. Ya, ini mengenai trust issue ini sebenarnya itu kembali lagi. Ini trust ini adalah mengenai bagaimana mencerminkan lah apa yang kita alami di bumi ini, mencerminkan apa yang kita sedang ngalamin sama Tuhan biasanya, oke? Nggak selalu, tapi sebagian besar kalau kita mengalami trust issue, kemungkinan kita sedang mengalami trust issue dengan Tuhan kita sendiri. Yes, itu berbanding lurus. Jadi kalau misalnya kita rada curiga, ini Tuhan ini mau ngapain, ada maksud apa sih gitu loh. Dan kita ini nggak truly believe, kita nggak benar-benar percaya apakah Tuhan benar-benar baik dan Tuhan benar-benar mau sih. Is God really for me? Is God really with me? Nah ini adalah masalah trust, karena di mana ada kasih, di situ harus ada rasa saling percaya, betul kan? Tapi begitu rasa trust itu di-broken, dan kasih itu somehow gambaran kasih itu menjadi pudar. Gambaran diri terutama, gambaran identitas kita itu juga pudar. Karena kita merasa, saya aja gitu, apa benar saya ini anak yang disayangi sama Tuhan. Itu masalah identitas bukan? Saya harus kasih tahu kepada saudara, di mata Tuhan, apapun yang saudara perbuat, apakah saudara kayak gimana pun, sampai seberapa terpuruknya saudara tetap, sekali saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selamanya saudara tidak pernah tidak dipercayai oleh Tuhan. Itu loh yang luar biasanya, Tuhan tetap percaya bahwa ini adalah anaknya, tidak pernah nggak diakui, ini bukan anak. Itu loh, itu yang luar biasa sekali. Keuangan. Ya, gini ya. Jadi gini, kalau mengenai keuangan dicek atau sebagaimananya itu is a wisdom. Menurut saya itu ada hikmat. Saya
sama istri saya bukannya berusaha untuk membanggakan diri saya sendiri, tapi saya melihat bahwa kita berdua ini cukup terbuka, bahkan dengan orang lain, dengan leader kita pun cukup terbuka. Bahkan saya harus katakan, pernah bahkan kita argumen yang cukup keras gitu ya, di depan leader kita sendiri. And I'm not afraid, karena apa? Inilah diri kita. Saya nilai diri saya atau posisi saya di dalam Kristus tidak akan berubah gara-gara pastornya berantem. Kalau saudara dicopotin semua titel, dicopotin semua pelayanan, saudara jadi apa? Apakah saudara tetap adalah anak yang dikasih oleh Tuhan, atau saudara mendadak hilang gambar diri saudara? Itu very important, karena inilah dimana gereja kita ini tahu bahwa kita semuanya adalah keluarga di dalam Kristus. Amin. Kristus mengakui kita sebagai anaknya sendiri. Amin. Saya serahkan kepada istri saya. Jadi udah menjawab ya. Jadi mungkin kita akan tutup hari ini. Kita cuma mau ingetin bahwa dari firman Tuhan di Kolose 1 ayat 17, and he is before all things and in him all things consist. Kalau bahasa Indonesianya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, ini di dalam kita membina rumah tangga gitu ya. Apakah itu dengan suami dan istri, kita dengan orang tua kita, kita dengan anak kita gitu ya. Bahwa ini semua ini dimulai dari Tuhan. Tuhan tuh udah ada dari segala-galanya. Jadi apapun dalam kehidupan kita, taruh Tuhan itu di tengah-tengah dalam kehidupan, pusat di dalam kehidupan kita. Kalian mau bisnis, taruh Tuhan di tengah-tengah di dalam kehidupan kalian di bisnis. Bukan hanya di bisnis, karena banyak orang di bisnis doang kalau mau namanya cari duit, Tuhan. Tapi kalau di dalam rumah tangga, kita suka kadang-kadang lupa. Bahkan siapa ya, Daud ya. Iya, Daud yang actually sometimes dia itu mengalami satu hal, dia tidak terbuka mengenai kehidupan seksualnya, bahkan dalam hubungannya dengan Tuhan, dia tidak terbuka. Jadi dalam segala hal kita boleh terbuka di dalam Tuhan. Tuhan taruh dia di pusatnya gitu loh. Di dalam kehidupan kita rumah tangga, kalian misalnya lagi ada masalah di dalam rumah tangga. Siapa sih suami istri? Tadi nggak ada pertanyaan, tapi kita udah pernah itu ngomongin bahwa pernah nggak sih suami istri bukan cuma berantem, pernah nggak sih ngalamin kebosanan? Pasti pernah, nggak perlu dijawab itu. Kadang-kadang kita memikirkan sesuatu hal yang terlalu diangan-angan, dreamy, atau kita lihat di movie, di film. Oh, orang kayaknya suami istri kayak begini, pasti pernah gitu ngalamin yang namanya kebosanan. Tapi bagaimana caranya itu? Kita taruh Yesus. Kita taruh Yesus di tengah-tengah di dalam kehidupan kita. Disitulah dia sumber segala-galanya. Kalau kita lagi bosan, dia yang akan merefresh ya, menyegarkan kembali, merenew kehidupan kita, hubungan suami dan istri. Kalian nggak perlu merasa kondem. Kalau misalnya kalian merasa misalnya, oh kayaknya kok kayak bosen ya, kok bisa ya bosen ya, hambar gitu, kok bisa ya, kok tawar ya. Saya pelayanan di gereja, bahkan saya mungkin udah pelayanan leader, bahkan mungkin kita pastor di sini, bisa nggak ngalamin? Bisa gitu loh. Tapi jangan feel condemn, karena itu sebatas feeling. Feeling bisa aja kapan aja terjadi gitu. Nah, waktu kita taruh Yesus sendiri yang akan memulihkan, merenew. Apakah mungkin dalam hal misalnya kita dengan anak-anak, kita kadang-kadang bisa capek gitu ya. Satu hari aja, nih saya mau benar-benar applause untuk semua ibu-ibu, bukan karena saya ibu rumah tangga, bukan. Menurut saya seorang ibu itu luar biasa. Bukannya bilang bapak-bapak nggak luar biasa, tapi yang setiap hari handle anak-anak. Karena saya ngalamin yang namanya ketemu sehari aja kadang-kadang full dengan anak-anak. Kita perlu refreshing. Refreshing bukannya kita jahat sama anak kita nggak sayang sama anak kita. Bukan. Tapi karena kita itu manusia yang terbatas. Kadang-kadang kan kita bilang Tuhan udah supply hari ini. Tapi kan tengah-tengah kan kadang kita lupa ya. Bisa aja kita nggak fokus gitu sama Tuhan. And then suddenly it's just kayaknya rasanya beban banget gitu. Dan itu saatnya sebenarnya kita perlu setiap saat. Bersyukurlah sebagai wanita kita bisa bergantung terus sama Tuhan Yesus.
Dimana waktu kita ngurusin anak-anak, ngurusin suami, kadang-kadang pulang dia tanpa ngomong apa-apa. Udah ngomong sejam nggak ngomong, 2 jam nggak ngomong, sampai besok nggak ngomong. Kayak pengen lempar sepatu gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita pikir, ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, it's okay lah, nggak apa-apa. 1-2 hari, kok terus-terusan ya kalau nggak dibilang gitu kan, misalnya gitu. Tapi kan kadang-kadang manusia ini kita, suami dan istri itu sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Makanya kita harus tap in to the unlimited source, which is Dia, Yesus Kristus itu. Karena kita setiap saat, berarti kita setiap saat dong harus bergantung. Itu nikmatnya bergantung sama Yesus. Coba kalau kita tuh nggak butuh Tuhan, kita baru bisa sedikit aja, kita lupa sama Tuhan. Iya, iya. Sering banget kita lupa, kita bisa melakukan, bisa handle one thing aja. Kita sukses di dalam satu hal aja. Oh anak gue dengerin hari ini, kita udah di atas angin atau apa. Suami misalnya, gue baru bawa deal. Wah gue bisa tutup deal hari ini luar biasa gini-gini segala macam. Kayaknya udah lupa gitu. Tapi makanya dalam kehidupan setiap saat nih, ada sedikit-sedikit kayaknya benturan kiri dan kanan. Jangan pernah stop, jangan pernah stop. Itu dia saat-saat kita di bawah, itu saat-saat kita bisa melihat ke atas. Tuhan yang menyediakan segala-galanya, Dia yang menyatukan segala-galanya. Kalau satu rumah tangga tanpa Kristus, saya nggak ngomong agama Kristen, saya bilang Kristus. Kristus yang hidup tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kalian mau hubungan apapun nggak bakalan berhasil, saudara. Nggak bakalan berhasil. Saya mau supaya kalian save the unnecessary stress and long way yang kadang-kadang narrow way yang kita nggak perlu jalanin. Saya cuma mau save bawa Yesus kemana-mana, bawa Yesus kemana-mana. Di sini di GBC kalian diingatkan. Kita di sini kenapa hari ini mau bikin talk show supaya lebih ringan, lebih kayaknya nyantai. Tapi tetap ingat bahwa Yesus itu adalah segala-galanya. Kita nggak cuma di sini dengerin doang kesaksian atau apa sharing dari saya dan kita berempat gitu. Tapi justru di sini kalian bisa ingat di dalam kehidupan sehari-hari pun grace, kasih karunia bukan sesuatu yang diangan-angan. Bukan yang nggak real, nggak nyata, nggak praktikal. Betul. Sering banget saya dibilang kalau grace, kalau kasih karunia, firman Tuhan kadang-kadang kurang nyata, kurang praktikal buat saya. Apa Ci? Justru ini yang paling praktikal. Bawa Yesus, gimana caranya? Ingat sama Yesus. Bawa semua beban-beban kalian kepada Tuhan, kepada Kristus. Kalau misalnya lagi disakitin nih ya, rest, beristirahat. Lagi disakitin kan kita kan pasti paling gak bisa terima. Sakit, kecewa, bitter. Lagi bener-bener yang tadi tawar rasanya. Justru saat-saat itu kita mestinya bawa ke dalam Yesus. Tuhan rest, percaya Tuhan pasti bereskan. Amin. Kalian diberkati? Amin. Tuhan berkati. Saat ini saya ingin mengajak saudara untuk tundukkan kepala semuanya. Saat ini saya ingin mengundang untuk teman-teman yang rindu ingin mempunyai hubungan dengan Kristus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatmu. Bukan hanya supaya engkau masuk surga, tetapi engkau mengalami surga di bumi ini. Biarlah pada saat ini saya ingin mengundang untuk saudara yang ingin menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Saudara bisa ikutin doa saya ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mati di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna untuk menyempurnakan hubungan saya, untuk membuat pulih hubungan saya. Engkau mati demi hubungan, terutama pertama adalah hubungan antara aku dengan Tuhanku. Engkau telah memperdamaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membayar semua dosa dan pelanggaranku. Aku menerima kasih karunia-Mu. Dengan iman aku percaya bahwa aku telah diselamatkan dan lahir baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupanku. Engkau adalah Bapa yang kekal. Selama-lamanya aku diterima menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerimamu dan aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saudara saat ini, saudara yang rindu
untuk hubungan dalam pernikahan, dalam keluarga, hubungan anak-anak dengan orang tua, mengalami pemulihan, restorasi yang sempurna. Saudara-saudara, tahun ini bukanlah tahun yang kebetulan kita secara yang merayakan Chinese New Year, Imlek. Kita merayakan tahun ini sebagai simbolnya adalah the year of the ram, wooden ram. Domba atau domba jantan di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia telah membayar dosa-dosa kita dan membayarnya untuk menghapuskan segala hal-hal negatif yang meracuni hubungan saudara. Dia telah bayar di atas kayu salib. Dia datang untuk memulihkan hubungan saudara. Apabila saudara rindu untuk didoakan, saya ingin mendoakan saudara. Saudara bisa angkat tangan, and I just pray for you. Terima kasih Tuhan, saat ini aku berdoa untuk teman-teman, untuk orang tua, untuk ibu, untuk ayah, untuk suami dan untuk istri, dan untuk anak-anak. Pada saat yang luar biasa ini, waktu-waktu di mana keluarga boleh berkumpul bersama-sama, boleh menjadi waktu pemulihan bagi kami semua. Tahun ini menjadi tahun di mana hubungan keluarga mengalami pemulihan secara dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami hubungan yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Kasih yang kami boleh rasakan, yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Engkau menyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Orang yang jauh akan Engkau bawa menjadi dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan musuh, mungkin keluarga yang telah berseteru, Engkau jadikan kawan, Engkau perdamaikan. Terima kasih Tuhan, pemulihan hubungan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita sama-sama kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau melindungi kami senantiasa. Bahkan Engkau menyinarkan wajah-Mu senantiasa kepada kami. Engkau memberikan pemulihan itu kepada kami dan memberikan kepada kami kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera yang tidak berkeputusan. Terima kasih Tuhan, dan yang menerima berkat ini katakan amin, amin. Selamat hari Minggu bagi yang merayakan Chinese New Year, Kong Si Fa Cai.